Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanggi Digantara, mahasiswa jurusan S1 Teknik Elektro di ITB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang perencanaan. Langsung saja, yang pertama, apa itu perencanaan? Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Atau dengan kata lain, merupakan langkah awal dalam manajemen yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Lalu, apa tujuan kita membuat suatu perencanaan? Tujuan-tujuannya adalah memberikan arah yang jelas, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, mengurangi ketidakpastian dan risiko, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian, perencanaan ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu perencanaan strategis, merupakan perencanaan jangka panjang, fokus pada misi dan organisasi. Bisa dibilang rencana ini merupakan salah satu acuan rencana-rencana lain yang akan dibuat berikutnya. Kemudian, perencanaan taktis. Perencanaan ini bisa dibilang adalah perencanaan jangka menengah, membahas operasionalisasi strategi organisasi. Bisa juga dikatakan bahwa rencana ini adalah turunan yang lebih detail dari rencana strategis. Yang ketiga, perencanaan operasional merupakan perencanaan jangka pendek dan berisi detail informasi harian. Berikutnya, bagaimana proses yang terjadi dalam perencanaan. Tentunya diawali dengan menetapkan tujuan. Apa yang akan dicapai dalam rencana ini. Kedua, melakukan analisa situasi, seperti kondisi lingkungan, situasi pasar, politik, dan lain-lain. Setelah didapat analisa situasi, kemudian dilakukan pengembangan alternatif atau pilihan-pilihan. Jalur-jalur mana saja yang bisa kita tempuh untuk mencapai berdasarkan analisa situasi yang kita dapatkan. Setelah itu dipilih alternatif yang terbaik berdasarkan berbagai macam kajian, misal kajian ekonomi, sosial, pengaruh iklim, dan lain-lain. Kemudian barulah dilaksanakan implementasi rencana menurut alternatif terbaik yang sudah dipilih. Dalam proses implementasi, dilakukan evaluasi dan pengendalian untuk memastikan progres implementasi sudah sesuai dengan perencanaan di awal dan efektivitasnya memadai dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi semua proses yang ada. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan. Di antaranya yaitu lingkungan internal dan eksternal, sumber daya yang tersedia, kebijakan dan regulasi, serta teknologi dan informasi. Dari sini kita bisa dapati manfaat dari perencanaan, yaitu meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan, mengurangi risiko dan ketidakpastian, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan koordinasi dan kontrol. Namun ada juga tantangan dalam melakukan perencanaan, seperti perubahan lingkungan yang cepat, kurangnya data atau informasi yang akurat, keterbatasan sumber daya, dan hambatan budaya dan organisasi. Berikut adalah contoh perencanaan dalam dunia ketenagalistrikan. Dalam hal ini akan dibahas perencanaan pemeliharaan dalam bidang pemeliharaan transmisi. Yang pertama, rencana pemeliharaan dimulai dengan rencana operasi tahunan atau berisi jadwal-jadwal pemeliharaan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun. Rencana ini ditentukan melalui rapat jalur antara unit pemeliharaan transmisi dengan unit pengatur beban. Dari ROT dirinci lagi menjadi rencana operasi bulanan. Mekanismenya sama, ditentukan melalui rapat jalur juga. Namun rapat ini atau rencana ini dilaksanakan setiap bulan untuk membahas jadwal pemeliharaan pada bulan berikutnya. Setelah ROB diterbitkan, maka akan dibuat rencana operasi harian. Rencana operasi harian ini merupakan hasil koordinasi antara unit pelaksana pemeliharaan dengan unit pelaksana pengatur beban berdasarkan ROB yang sudah dibuat dengan kondisi penyaluran sistem transmisi. Kemudian setelah ditentukan rencana operasi harian, dilaksanakan pemeliharaan atau shutdown inspection. Pemeliharaan ini memiliki output berupa hasil-hasil pengukuran atau pengujian peralatan.
Dari output ini dilakukanlah asesmen hasil inspeksi yang menentukan pengambilan kesimpulan healthy index peralatan. Dari kesimpulan healthy index peralatan, maka akan dibuat rencana penanganan berikutnya. Semisal mungkin penggantian peralatan ataupun perbaikan, atau peralatan dapat beroperasi dengan normal hingga periode pemeliharaan berikutnya. Dari materi ini terdapat beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, perencanaan adalah langkah penting dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian, melakukan analisis mendalam dan fleksibilitas dalam pelaksanaannya, serta perencanaan yang baik meningkatkan kesuksesan individu maupun organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.